Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Atamimi, mahasiswa dari kelas 3 Ekonomi Syariah E dengan NIM 234110201218. Pada kali ini saya akan menjelaskan topik terkait dengan mengenal keuangan syariah. Penasaran, apa itu keuangan syariah? Lalu apa saja sih dan manfaat keuangan syariah di dalam kehidupan? Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga memastikan transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Sistem ini sudah semakin populer, bahkan tidak hanya di negara mayoritas muslim, tapi juga di dunia internasional. Lalu, apa bedanya dengan sistem keuangan konvensional? Perbedaan utamanya terletak pada larangan riba atau bunga, dan transaksi yang tidak jelas atau gharar, dan larangan investasi pada sektor yang haram, seperti investasi alkohol atau perjudian. Prinsip utama keuangan syariah. Ada beberapa prinsip penting dalam keuangan syariah, yaitu pertama ada larangan riba atau bunga. Dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan. Riba atau bunga dianggap tidak adil karena memberikan keuntungan kepada satu pihak tanpa ada usaha atau risiko nyata. Dalam keuangan syariah, riba digantikan dengan konsep bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak yang terlibat, seperti dalam sistem murabahah bagi hasil atau musyarakah kerjasama. Ini memastikan transaksi lebih transparan dan beretika. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 130 sampai 131 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan hanya untuk orang-orang kafir. Lalu yang kedua ada transparansi dan kejujuran. Dalam keuangan syariah berarti semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus memahami dengan jelas hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan masing-masing. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan atau gharar atau praktik yang merugikan salah satu pihak. Prinsip ini memastikan kepercayaan dan keadilan sehingga transaksi berlangsung secara etis dan bertanggung jawab sesuai syariat. Lalu yang ketiga ada zakat dan kepedulian sosial. Dalam keuangan syariah adalah wujud tanggung jawab sosial untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta kepada yang membutuhkan seperti fakir miskin. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga mendorong sedekah dan wakaf sebagai bagian dari komitmen membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Hal ini menjadikan keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan bersama. Lalu yang terakhir, mendukung ekonomi sosial. Keuangan syariah mendukung ekonomi sosial melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini mendorong redistribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga membantu menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi, serta membangun komunitas yang lebih adil dan sejahtera. Nah, itulah penjelasan tentang keuangan syariah. Sistem tidak hanya memberikan keuangan finansial, tapi juga nilai moral yang bermanfaat untuk kita semua. Lalu jika kalian punya pengalaman atau pertanyaan seputar keuangan syariah, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.